Kalau analisa Bang Boyamin tadi gitu ya, kenapa mundur Bang Hotman dari kuasa hukum dari Febri. Baik, nah selain PWI Pusat, pemirsa, media independen online atau MIO Indonesia juga melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Media independen online Indonesia melaporkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkait kasus dugaan penghinaan profesi wartawan. Pelapor didampingi kuasa hukum Pitra Romadoni untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia mengatakan saat ini sudah ada belasan saksi dan bukti-bukti tambahan seperti flash disk dan rekaman video. Pemeriksaan tambahan ya, sekaligus ada bukti-bukti tambahan juga. Dan kami kira sudah belasan ya saksi-saksinya ya. Sudah sangat banyak sekali ya. Banyak dan ini pemeriksaannya dilakukan secara maraton. Secara maraton. Ya, makanya kita berharap dalam waktu dekat ini saudara HPA segera dipanggil. Karena ini kan menyangkut terkait dengan profesi dan harkat martabat wartawan. Ya, kalau memang yang bersangkutan itu berkilah, saya kan bertanyanya kepada individu. Persoalannya adalah itu dalam agenda konferensi pers. Di situ dihadiri oleh berbagai wartawan. Apakah etis dan layak dibilang seperti itu di hadapan wartawan? Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, Hotman menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat... Meski begitu, PWI tetap menyesalkan pernyataan Hotman Paris kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. Oh, kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Itu juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya. Kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu. Dalam perkara ini, Hotman diduga melanggar pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan ringan dan fitnah, juga pasal tentang pers terkait dengan menghalangi kerja pers. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini pelajaran buat kita semua kalau kita ngomong di ruang publik itu memang harus hati-hati. Tadi walaupun sudah minta maaf, tapi proses hukum akan terus berjalan. Nah, pemirsa menilai penanganan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini mantan Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD menyampaikan surat terbuka ke Presiden Prabowo. Mahfud meminta Prabowo turun tangan dan mengalihkan kasus Febri ke KPK. Terhormat. Kami melihat dan merasakan pada saat ini perkembangan hukum kita sudah begitu buruk dan sangat mengkhawatirkan. Terasa ada ketidakadilan karena pasal-pasal hukum dioperasionalkan secara bertentangan dengan public common sense, yaitu logika dan kesadaran nurani publik. Memperhatikan perkembangan terkini, terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah misalnya. Saya menilai penanganannya sejauh ini sudah salah. Karena dilakukannya pengalihan penanganan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Mekanisme semacam ini tidak dikenal dan tidak pernah terjadi. Tidak dikenal dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dan ini memang tidak boleh terjadi.
Karena coupling urusan dan kewenangan setiap institusi penegak hukum itu sudah ditentukan oleh undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah kesalahan pertamanya. Tetapi kesalahan ini masih bisa diluruskan sekarang, mumpung belum terlalu jauh, yaitu dengan menggunakan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggariskan bahwa KPK dapat mengambil alih suatu perkara yang ditangani kepolisian dan atau kejaksaan dengan 6 alasan. Dalam konteks ini, kalau proses penyelesaian kasus mantan Jampitsus ini ditangani oleh kejaksaan, akan ada conflict of interest. Karena Febri Adriansyah akan diperiksa oleh kolega-koleganya sendiri di institusinya sendiri, padahal statusnya masih jaksa. Bapak Presiden, keadaan ini sangat merusak keindahan arsitektur pembangunan negara hukum kita yang telah diwariskan oleh para pendiri negara yang begitu agung. Keadaan yang saya rasakan belakangan ini, menurut saya sudah mengancam eksistensi bangsa kita. Bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perusakan dari dalam. Pembusukan dari dalam kita sendiri. Ya, pemirsa, ex Jampitsus Febri Adriansyah hari ini bakal diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait barang bukti uang dan 74 kg emas. Kejagung ancam upaya paksa jika Febri kembali mangkir. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyatakan penanganan perkara Febri terus berlanjut. Febri dipanggil kembali hari ini untuk diperiksa sebagai saksi usai tidak hadir pada pemanggilan pertama kemarin. Rudi menegaskan status saksi Febri terkait diterbitkannya sprindik baru oleh Kejagung atas perkara ini. Dengan penanganan perkara ex Jampitsus terus berlanjut. Pada tanggal 20 kemarin kita menerbitkan sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin ex Jampitsus harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini, dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 UHAP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa.